Jadi kalau bangun tidur main skipping 500 kali, nggak boleh di 200 berhenti, dicubit. Teh Nia tuh nggak tahu kalau tujuannya orang tua apa kok sampai strict begitu tuh nggak tahu. Kita nih harus jadi wanita-wanita yang tangguh. Saya ketahuan bohong, saya lari sama mami saya. Mami pulang, Mi, pulang. Saya juga manusia biasa. Ada rasa sedih, ada rasa kesal, ada rasa bingung, semua ada. Ada nggak kepikiran nih terbersit nih di hati Teh Nia? Pengen kawin lagi? Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Akim Oe di Nafiri Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang penyanyi legendaris, cantik dan tentunya awet muda. Siapa dia? Nia Daniati. Halo Teh Nia. Terima kasih banyak Teteh sayang. Udah kali ini menyempatkan diri boleh hadir di Nafiri Podcast ya Teh ya. Yes. Terima kasih di sela-sela kesibukan Teh Nia yang luar biasa. Hari ini boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Teh ya. Sama-sama, senang sekali bisa hadir di podcastnya Nafiri. Ibu Akim Oe, Nafiri Podcast. Terima kasih Teh Nia. Ini satu kehormatan buat kami mengundang seorang legendaris wanita cantik yang kuat, super woman yang luar biasa. Saya mau karena hostnya juga wanita kuat, wanita besi. Terima kasih. Sama-sama kita. Terima kasih. Wanita-wanita yang kita nih harus jadi wanita-wanita yang tangguh. Yang tangguh. Iya. Amin. Kita Benar-benar. hadir di sini kita saling silaturahmi, sharing kan. Oke betul. Teh boleh ya aku bertanya-tanya ya Teh ya? Boleh. Boleh banget ya. Boleh banget. Oke. Bagaimana Teh perjalanan Teh Nia sehingga menjadi seorang penyanyi yang legend dan sukses sampai saat ini masih eksis? Itu bagaimana perjalanan Teh Nia? Jujur nih Teh, waktu aku kecil, aku waktu masih SMP ya, aku tuh pengagum berat Teh Nia loh. Saya nggak nyangka kalau di masa senja saya bisa jumpa benar-benar dengan Teh Nia. Jangan bilang senja. Kita nih masih sama-sama awet muda ya. Yang bicara senja deh gitu. Yang jelas kalau bicara mengenai perjalanan karir saya dan bagaimana saya mempertahankan semua ini, semua itu tentunya tidak ada keberhasilan yang tanpa perjuangan. Betul. Tanpa jatuh bangun. Pasti semua itu ada liku-likunya, ada gelombang kehidupannya, begitu juga dengan saya. Jadi kalau bicara pasti bicara karir, semua orang mengalaminya jatuh bangun dan terpaan badai. Saya juga begitu. Saya nyanyi ini mulai dilatih itu dari umur 8 tahun. Masih 8 tahun? Masih 8 tahun. Siapa itu Teh yang melatih Teh Nia waktu itu? Ada namanya Bapak Solih, tapi saat itu kan saya nggak ngerti, saya cuma senang nyanyi. Saya senang nyanyi dan ibu saya mencarikanlah pelatih untuk saya. Tapi ibu saya ini rada keras. Kerasnya kenapa? Jadi saya tiap pagi tuh harus main skipping 500 kali. Yang itu ya, yang buat loncat-loncat itu. Iya. Jadi kalau bangun tidur main skipping 500 kali. Nggak boleh di 200 berhenti, dicubit. Diulang lagi dari awal. Oh gitu ya. Sore juga begitu. Main skipping lagi. Kalau turun diulang lagi. Pokoknya sampai usia saya 14-15 itu dari umur 8 tahun saya terus main skipping. Saya saat itu nggak ngerti untuk apa sih skipping ini, tapi karena saya ini di rumah ini paling nurut sama orang tua, apa kata ibu bapak saya kerjakan. Saya nggak boleh makan gorengan, tidak boleh makan pedas, pokoknya makanan yang berlemak. Saya tuh dulu kurus waktu kecil, jadi hanya makan telur merahnya sama susu sama madu. Tiap pagi itu. Jadi Teh Nia tuh nggak tahu kalau tujuannya orang tua apa kok sampai strict begitu tuh nggak tahu awalnya. Nggak ngerti. Pokoknya saya nurut aja nurut gitu aja loh. Ya. Nurut apa kata orang tua. Ternyata setelah saya
ya untuk generasi muda ya. Tentunya ini pelajaran. Apapun yang orang tua kita didik sama kita, jangan pernah membantah. Pasti yang terbaik pasti ya. Beliau memberikan kita yang terbaik. Itu saya bersyukur banget. Saya nurut dengan orang tua saya. Ternyata saya bisa menikmatinya setelah ibu saya tidak ada sampai sekarang hasilnya. Iya, luar biasa teh. Karena ternyata kalau kita main skipping itu nafas kita jadi panjang. Oh gitu ya. Nah, dan nada apa aja yang bisa saya capai untuk suara tinggi sampai sekarang ya alhamdulillah belum bergeser nada saya. Walaupun umur saya dari saya nyanyi lagu gelas-gelas kaca, kola segalanya sampai sekarang nada saya sama. Berarti manfaat skipping banyak sekali ya teh. Iya. Apa Ibu Aki mau main skipping? Pengen juga udah terlambat belum nih kalau kita skipping sekarang? Nggak ada kata terlambat, yang penting untuk kesehatan. Paling kan kalau misalnya nggak mau, kalau sekarang nggak mungkin ratusan, saya juga paling bisa cuma sampai 50. Ya nggak ada salahnya, tapi kan udah main pingpong bukan? Iya. Oh, kalau Bu Hakim main pingpongnya di bawah, saya mainnya di atas. Jadi manfaatnya banyak ya teh ya, dari Banyak. didikan dari orang tua itu ya. Ya. Jadi awalnya Teh Nia ini nggak tahu nih bahwa orang tua ini mendidik begitu kerasnya tuh, tujuannya tuh untuk Teh Nia bisa menjadi seorang penyanyi itu nggak tahu. Nggak sama sekali tidak tahu. Dan saya tuh nyanyi tuh hanya senang, nggak tahu juga akan menghasilkan uang, tidak tahu, tidak mengerti. Pokoknya yang jelas kalau saya nyanyi pegang mic, saya senang aja. Dan ada satu kakak saya itu nggak boleh lihat di RT RW ada panggung. Oh, Pasti gitu? iya dia cari. Boleh nggak adik saya nyanyi? Ya karena masih kecil ya. Saya senang aja disuruh nyanyi di mana aja. Yang penting zaman dulu saya dikasih keju. Oh gitu ya. Zaman dulu kan keju tuh kalau iklan di TV, saya tuh paling suka ya makan keju. Akhirnya cuma saya dikasih keju udah bahagia. Saya disuruh nyanyi di mana aja, tapi pulangnya dibeliin keju gitu. Iya, itu aja zaman dulu. Itu dari umur 8 tahun ya. Dari umur 8 tahun. Teh Nia tuh menyadari bahwa orang tua ini mendidik Teh Nia untuk menjadi seorang penyanyi, itu menyadari pada saat apa itu, usia berapa itu? Mungkin sudah mulai remaja ya setelah saya masuk SMP. Karena waktu SD itu di sekolah selalu yang jadi penyanyinya itu saya. Jadi sekolah saya kan di Bandung SD. Terus selalu ada pencari bakat dan juga kesenian daerah dari Kota Bandung muncul di zaman dulu kan TVRI. Iya. Dan penyanyinya ini selalu saya. Waktu itu tuh. Jadi ada angklung, ada apa. Saya pun belajar not balok. Kalau mungkin zaman sekarang jarang ya orang belajar not balok, kita diajarin. Dan juga waktu itu selain dari sekolah, akhirnya saya diminta nyanyi untuk lagu anak-anak zaman dulu, ada Kak Joni Herman. Lagu daerah gitu? Bukan, di TVRI. Oh TVRI. Ya, lagu anak-anak kayak Bu Kasur yang nyanyi kupu-kupu yang lucu. Nah saya muncullah di TV. Jadi ibu saya itu hanya untuk melatih keberanian saya. Di situ saya mulai berani tampil gitu. Memang saya berani sih kalau dikasih mic langsung saya nyanyi ya? Bergaya. Gitu. Jadi kayak udah connect gitu ya Teh ya? Iya, mungkin ibu saya melihat di situ. Saya jiwa seninya ada. Tapi gitu, dari kuat. saudara-saudara Teh Nia ada nggak yang seperti Teh Nia nih? Semua pada senang nyanyi, tapi mereka malu untuk tampil, gitu. Tapi adik dari bapak saya zaman dulunya penyanyi keroncong. Oh, memang ada ya, bibitnya tuh memang ada ya. Ya, ada. Lalu pada saat ini Teh Nia udah menyadari nih bahwa orang tua ini mengarahkan untuk Teh Nia ini menjadi seorang penyanyi gitu ya, dengan didikan beliau itu. Nah, bagaimana setelah Teh Nia menyadari bahwa Teh Nia ini memang sepertinya ingin menekuni dunia nyanyi nih? Pasti kan banyak Teh suka duka dalam perjalanan menuju karir. Karena saya lihat Teh Nia dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap eksis, cantik, awet muda. Aduh, udah luar biasa deh. Itu perjalanannya suka dukanya menuju sampai saat ini Teh. Itu apa yang Teh Nia alamin gitu?
Yang jelas saya selalu ingat almarhum mami saya bicara, kalau mau jadi penyanyi yang baik dan benar. Jangan pernah sombong. Dan kamu kalau punya rezeki nanti suatu saat bantu saudara-saudara, bantu orang-orang yang memerlukan. Jangan lupa selalu berdoa dan sholat gitu. Ibu saya itu pesan cuma itu aja, membantu biasa, ya. orang yang memerlukan, terutama adik-beradik dulu. Dan jangan sombong. Dan itu saya selalu ingat. Kita tuh tidak boleh sombong, nggak boleh bohong. Walaupun sudah sukses ya. Ya nggak boleh. Itu yang kita jaga sampai sekarang. Kenapa? Dengan siapapun kita harus menghargai orang, siapapun orangnya. Iya. Kita tidak tahu hidup ini kan berputar. Betul. Itu yang saya selalu tanamkan dalam hati saya, dalam jiwa saya. Kita kan kadang nyanyi keluar kota, banyak foto ini itu, apalagi zaman dulu. Walaupun kita capek, udah lelah, tetap kita harus berikan senyum. Ya, jangan pernah kita menolak gitu permintaan mereka untuk foto, apalah artinya. Tanpa mereka kita juga bukan siapa-siapa. Itu yang harus kita jaga. Jadi nasihat orang tua ini sangat bermanfaat banget ya Teh ya. Betul. Dan perjalanan Teh Nia ini ada nggak yang membuat kesan Teh Nia merasa kayak, aduh saya capek, saya lelah dalam perjalanan meniti karir nih Teh. Ada nggak merasakan satu kejenuhan gitu dalam perjalanan Teh Nia ini? Kalau untuk bernyanyi enggak ya, karena memang nyanyi itu senang. Sekalipun di studio itu berjam-jam harus diulang-ulang lagu, tapi saya enjoy. Tapi mungkin saya kan bergeser itu pernah saya main film. Oh pernah ya Teh ya? Pernah. Saya main film saya itu, pertama film saya jadi pemeran utama, tapi saya jadi gadis idiot. Oh gitu. Kasihan banget cantik-cantik jadi gadis. Nanti saya kasih lihat ya videonya. Dan itu saya dapat nominasi pemeran utama wanita. Oh gitu? Ya saya pun nggak ngerti dapat surat. Ini surat apa sih gitu. Oh saingannya saat itu bintang-bintang top semua. Saya kan baru pertama kali main film. Saat itu saya dengan Mas Roy Martin, Rudy Salam, Ana Taira, saya jadi anak adiknya yang idiot gitu. Tahun berapa itu Teh? Tahun 80. Oh tahun 80-an ya. Dan itu buat saya satu pengalaman yang lain. Iya. Dari situ saya mulai banyak tawaran film. Justru saya mulai rekaman, dapat tawaran itu sampai saya kontrak dalam perjalanan saya. Saat itu FFI 80 tuh di Semarang. Kita semua itu dikasih kereta, naik kereta semua. Di dalam perjalanan itu ada produser rekaman. Oh, jadi lebih dulu main film daripada rekaman? Iya. Oh gitu ya. Main film dulu. Jadi di situ terus sebelumnya banyak tawaran. Abis kan zaman dulu nggak seperti sekarang rekaman. Iya. Sendiri terus ini. Mereka terus bisa dipromosikan. Zaman dulu tes dulu di TVRI. Iya. Mungkin ulang-ulang tesnya ya Teh ya. Diulang-ulang, tapi saya bersyukur sekali langsung saya lulus. Langsung lulus. Ya. Saat itu tahun 79 atau 78. Saya tes. Sebetulnya umur saya kan 14 tahun. Waktu itu? Ya. Sangat Tapi ibu muda saya ya? Iya, harusnya 17 tahun. Jadi nyatut umur jadi 17 tahun. Tapi udah di tesnya itu gini nyanyi gini. Saya kan dulu seneng banget, favorit banget dengan lagu-lagu Rinto Harahap ya? Lagunya Diana Nasution, Edi Silitonga. Saya selalu belajar karena nadanya kan tinggi semua. Tinggi. Nah pas tes itu saya nyanyi lagu Biarkanlah hujan rintik-rintik ke bumi. Nah itu lolos saya. Tapi yang lucunya kan saya masuk hiburan lepas senja, kenalan baru, terus hiburan lepas senja. Namanya zaman dulu sama zaman sekarang beda. Saya umur 14 tahun itu masih main prosotan. Masih kayak anak SD ya? Iya, masih main prosotan. Jadi di studio itu setelah rekaman rupanya kan karena kenalan baru banyak wartawan. Namanya saya masih anak-anak ditanya, siapa namanya?
Ini ada Niati. Oh, kenalan baru ya? Iya, sambil merosot. Usianya berapa? Saya bilang 17 tahun. Lahirnya tahun berapa? Saya kasih tahu. Iya. Loh, kalau segitu belum 17 tahun loh. Hah? 14 tahun. Ih, saya ketahuan bohong. Saya lari sama mami saya. Mami pulang, Mi. Pulang. Kenapa? Nanti gak boleh nyanyi itu. Ada wartawan takut. Tadi saya ketahuan umur saya gak segitu. Minta pulang sama ibu saya. Gitu. Adalah yang hal-hal yang lucu. Pengalaman beda lah. Saya masih usia segitu sama anak sekarang tuh beda banget. Beda banget. Jadi waktu itu Teh didampingi mama terus ya? Ya, didampingin ibu saya terus. Saya kan belum bisa pakai lipstik. Gimana? Iya, betul. Jadi pakai ros pipi juga. Dari lipstik itu ditotol-totol begini. Pokoknya seru lah ceritanya. Iya, betul. Jadi mama lah yang menjadi motivator ya Teh ya, yang betul. Selalu mendukung, mendorong. Memang seorang ibu luar biasa buat kita. Luar biasa. Sudah sepantasnya kalau Teh Nia sekarang juga menjadi seorang ibu yang single fighter ya Teh ya. Luar biasa. Sekarang saya mau lanjut nih Teh, tapi rada menyimpang dikit nggak apa-apa ya Teh gak ya. Apa-apa. Kalau karir nggak perlu diragukan lagi. Sampai hari ini semua pemirsa juga tahu kalau seorang Nia Daniati masih tetap eksis. Nah, saya ingin ada satu pertanyaan nih Teh. Saya kalau mendengar nih lewat infotainment ya Teh ya. Ini kan kebetulan ketemu nih. Kalau saya mendengar lewat infotainment, perjalanan rumah tangga Teh Nia ini dramatis sekali. Saya jujur, saya tuh ngefan banget sama Teh Nia. Terima kasih. Iya, jadi saya tuh suka ikutin kalau ada infotainment, saya suka ikutin. Kok perjalanan dalam rumah tangganya tuh ada sedihnya, ada dramatisnya, yang saya lihat tuh ngeri-ngeri sedep deh Teh. Kalau aku denger tuh. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Teh? Karena saya kan nggak pernah tanya sama Teh Nia langsung nih. Aku hanya dengar dari infotainment. Nah, menyikapi hal ini tuh bagaimana Teh? Apakah benar itu infotainment bilang bahwa perjalanan Teh Nia tuh dramatis sekali? Iya. Ya. Tehnya boleh diminum dulu? Oh, boleh, silakan Teh. Ya. Ayo Teh kita minum Teh. Enak ya Teh tehnya? Duh, tehnya enak banget ya. Sekarang saya mulai cerita mengenai perjalanan kehidupan rumah tangga. Jadi kalau saya berpikir dan menyikapinya, setiap manusia punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Betul. Begitu juga dengan saya. Cuma bagaimana kita menyikapi keadaan yang sedang di dalam kehidupan rumah tangga kita yang dialami. Buat saya, kita hidup itu, saya Muslim ya. Saya lahir ke dunia karena Allah. Saya pun dikasih gelombang kehidupan izin dari Allah. Saya kembalikan lagi semuanya. Saya serahkan. Karena saya lahir, hidup, mati, semua rezeki itu dikasihnya sama Allah. Jadi itulah saya punya kekuatan bagaimana untuk saya menyikapi. Karena buat saya kita berumah tangga itu bukan hanya kita milik dia dan dia milik kita, enggak. Kita ini berumah tangga mendampingi, saling berdampingan. Jadi apapun masalahnya, semua rumah tangga pasti ada gelombang kehidupannya. Tapi bagaimana kita menyikapi dan satu sama lain harus kita juga tidak egois. Kita harus saling mengisi, saling berbagi. Namanya kita perempuan ya, pasti Bu Akim juga merasakan bagaimana ya. Kita ini perempuan-perempuan yang tulus. Tidak pernah melihat dari satu sudut pandang ya, kekurangan enggak. Kita berusaha bagaimana menselaraskan kekurangan itu. Tapi kita manusia juga kalau orang bilang sabar tidak ada batasnya. Tapi ternyata saya merasakan saya pun ada dalam tahap saya tidak kuat. Akhirnya bukan saya semata-mata saya langsung mengambil langkah, enggak. Itu banyak fasenya, prosesnya.
Setelah saya, kalau dalam Islam ini tirakat, saya puasa, saya tahajud, saya baca Quran, saya memohon bertahun-tahun minta jalan yang terbaik buat saya. Saya udah seperti ini ya Allah, keadaan rumah tangga saya minta jalan. Ternyata datang ketukan hati di dalam hati saya bahwa kamu kalau mau ambil langkah sekarang. Di situ seperti saya terenyak, oh iya, saya hanya minta, saya ingin hidup bahagia, ingin hidup normal bersama anak-anak, menikmati kehidupan yang normal gitu saat itu. Karena saat itu kan saya di rumah aja nyanyi, saya boleh dibilang hampir tidak nggak pernah keluar lagi ya, nggak Teh, pernah bergaul, nggak ada, asli saya di rumah. Nah, ternyata yang ada ketukan hatinya, saya harus mengambil langkah. Disitulah saya ngambil langkah. Saya cerita ini ya bukannya saya hanya ingin berbagi bahwa dalam hidup itu kita semua selain kita berusaha, kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Betul. Untuk menyalahkan satu dan lain hal saya tidak. Mungkin ya saat itu pernikahan saya kedua jodohnya hanya sampai di situ. Ini Itu bagian dari perjalanan ya, Teh, bagian pendewasaan diri dan keimanan kita. Iya. Mungkin kita sedang diuji bagaimana ketaatan kita sama Yang Maha Kuasa, bagaimana ketaatan kita sama agama kita, itu diuji terus. Nah, saya pikir sih ya semua orang pasti mengalami. Iya. Tapi saya lihat Teh Nia ini super sabar ya. Kalau saya lihat, saya hanya mendengar ya Teh, lewat berita-berita yang banyak gitu ya beredar ya. Teh Nia itu seorang wanita yang betul kuat Makasih. dan sabar, walaupun menghadapi berbagai macam masalah itu tetap kuat. Nah Teh, kan banyak tuh Teh gosip-gosip yang nggak enak juga ya yang Teh Nia dengar ya. Nah sementara dalam keeksisan Teh Nia saat ini menghadapi berbagai macam gosip, di sisi lain Teh Nia harus menjadi seorang pelindung buat anak-anak Teh Nia. Teh Nia mengambil keputusan menjadi seorang yang single parent. Nah ini kan sangat berat Teh, antara gosip di luaran dengan melindungi anak-anak kita. Ini kan satu hal yang berat menurut saya ya. Apa menyikapi hal ini, apa yang Teh Nia lakukan? Jadi itulah kunci saya hanya hidup ini berserah diri sama Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun pandangan masyarakat beda dengan pandangan Allah, pandangan Tuhan beda. Jadi saya hanya bergantungnya sama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kuatkan saya. Bagaimana saya melangkah? Orang mau menghujat saya, masyarakat, ataupun mau berpikir saya apapun, itu hak mereka dan saya ikhlas gitu. Semua kuncinya di Yang Maha Kuasa. Kalau Allah bilang, Nia kamu tetap bertahan, tetap saya akan bertahan. Jadi saya kembalikan aja, terserah. Sama yang di atas ya. Sama yang di atas. Luar biasa ya Teh Nia. Lalu Teh Nia bagaimana nih anak-anak dengan mendengar gosip yang mungkin kurang sedap ya Teh ya. Ini kan kita sebagai orang tua, sebagai single parent, ini kan menjadi satu tanggung jawab yang berat untuk kita boleh menerangkan kepada anak-anak ini Teh. Pastinya gini. Sebagai seorang ibu dan juga seorang ayah tentunya, di lain sisi saya juga berjuang mencari nafkah. Di lain sisi terpaan badai, hari-hari mungkin saya banyak ditulis, saya tidak mengerti apa-apa, tapi saya menjadi headline news, nggak apa-apa. Karena buat saya kalaupun masyarakat membicarakan saya padahal itu tidak benar, kalau dalam Islam pahalanya untuk saya nanti di akhirat. Jadi saya berpikirnya ya nggak apa-apa, siapapun mau bilang saya apapun nggak apa-apa, yang penting bagaimana saya minta sama Allah, saya minta sehat dan anak-anak sehat. Luar biasa ya Teh ya. Jadi Teh Nia menghadapi segala sesuatunya dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas. Sehingga tidak menjadi satu beban yang berat ya. Ya. Jadi kalau kadang teman-teman saya bilang, nih di saat kamu begini kok kamu masih bisa ketawa-ketawa. Saya juga manusia biasa. Ada rasa sedih, ada rasa kesel, ada rasa bingung, semua ada. Tapi bagaimana saya menetralis
menetralkan hati Iya. dan pikiran saya sehingga saya bisa menyampingkan dulu masalah yang ada. Saya jalan dulu ketemu teman-teman. Saya bisa ketawa-ketawa, hilangin dulu nih ya. Jadi dalam hati saya gini, kamu simpan dulu beban yang ada. Saya mau senang-senang dengan teman-teman. Di saat saya sama teman-teman saya gembira, happy. Nanti kalau udah saya sendiri lagi, nah itu kan orang tidak tahu bahwa semua ada di pikiran saya, di Iya. hati saya. Jadi Teh Nia tidak mau menampakkan diri Saya nggak bahwa mau. saya sedang dalam masalah gitu, Saya nggak atau mau. saya iya luar biasa. Ini satu hal yang sulit ini Teh ya. Menurut saya satu hal yang sulit nih. Nah, satu lagi Teh. Ini rada menyimpang, nggak apa-apa ya Teh? Nggak apa-apa. Iya. Ada nggak kepikiran nih terbersit nih di hati Teh Nia? Pengen kawin lagi? Kalau lagu kan saya suka lagunya Ibu Akim. Cukup sudah. Iya. Gimana lagunya, gimana? Cukup sudah ku menangis, cinta ini telah habis. Nanti air mata keluar itu. Iya. Makanya kalau kita sendiri rasanya itulah yang ada di dalam hati kita ya. Rasanya udahlah, saya hidup udah untuk anak-anak cucu aja. Iya, betul. Tapi kita tidak tahu jalannya kehidupan kita. Allah atau Tuhan memberikan kita apa, kita tidak ada yang tahu. Yang jelas kita menjalankan itu semua dengan baik, segala sesuatunya kembalikan lagi. Terserah. Jadi Teh Nia ini berserah diri ya. Berserah Apa diri. yang Tuhan mau itu yang Teh Nia jalanin Iya, ya. betul. Luar biasa benar-benar Teh. Memang seorang single parent yang luar biasa dan ini tidak mudah. Tidak mudah buat kita ya Teh ya. Seorang single parent di mana ada anak, ada Iya. cucu yang Iya. menjadi tanggung jawab kita. Betul. Nah, ini sangat luar biasa. Saya sangat mengagumi Teh Nia nih, Terima benar-benar kasih. luar biasa. Nah, pada saat Teh semua ini sudah perjalanan hidup dari karir, rumah tangga, semua itu bertubi-tubi Teh Nia sudah jalani nih. Dari susah, mungkin seneng, jatuh, bangun ya. Sampai hari ini kan Teh Nia tetap eksis nih. Iya. Apa rahasianya itu Teh? Aku pengen tahu juga nih. Itu dia kan, kita ini rahasia kita berbuat baik. Jangan pernah kita sombong. Iya. Segala sesuatu itu serahkan semuanya, pasrah. Menjalankan kita apa adanya. Jangan merasa diri kita bahwa kita lebih daripada orang itu, enggak. Kita itu semua sama, hanya rezeki aja yang berbeda. Betul. Saya tidak pernah mau membeda-bedakan orang. Kalau orang itu menghargai saya lebih menghargai. Kita harus menghargai siapapun walaupun itu orang-orang kecil juga. Dan kita harus menyayangi anak-anak yang memang kita perlu sayangi bagaimanapun kehidupannya mereka. Gitu. Yang tua tentu kita harus hormati. Betul. Itu prinsip saya. Satu hal yang punya prinsip yang sangat bagus ya Teh Iya. ya. Teh Nia menurut kepada orang tua. Ya. Mengasihi anak cucu, Iya. bertahan demi mereka, Iya. perjuangan yang sangat tidak mudah. Ada nggak Teh harapan Teh Nia untuk anak-anak dan cucu Teh Nia ke depannya? Karena kita semakin usia kita bertambah, kita tidak tahu ya Teh ya untuk ke depannya ini akan seperti apa. Iya. Tentunya Teh Nia mempunyai satu pengharapan untuk anak dan cucu. Apa kira-kira harapan Teh Nia untuk anak dan cucu yang selama ini menjadi satu motor, menjadi motivasi buat Teh Nia untuk bertahan ya? Ya, betul. Tentunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, ingin melihat anak-anak dan cucu saya itu ke depannya hidup bisa bahagia, bisa mandiri. Iya. Dan tentunya mereka pun kalau saya inginkan sekolah mereka bisa sampai selesai semua, punya gelar, itu harapan saya. Terutama yang saya inginkan mereka bisa hidup bahagia, hidup benar, menjalankan apa yang seharusnya dijalankan di jalan yang diridhoi. Gitu.
Oh itu ya Teh ya. Ya. Terima kasih banyak Teh Nia Ya, atas sama-sama. kesempatannya pada hari ini. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih Teh Nia boleh berada di Nafiri Podcast, boleh mensupport kami. Ya. Saya berharap lain kali Teh Nia tetap boleh ya datang-datang lagi ya Teh Oh ya. boleh. Tehnya ya. boleh diminum lagi juga kan? Oh boleh ya silakan Teh. Soalnya dari tadi ngobrol-ngobrol tuh Iya. kadang haus juga Haus ya. juga, iya, Teh. Ah-ah. Habisin, Pokoknya Teh. saya doakan podcast Nafiri. Nafiri dari Ibu Akim Oi semakin sukses kasih. dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih, Teh. Oke. Minum dulu ya. Terima kasih buat supportnya ya Teh ya. Demikianlah pemirsa, kita telah berbincang-bincang dengan salah satu legendaris kita, artis cantik yang kuat dan super kuat, sabar luar biasa dan penuh ikhlas. Kesuksesannya adalah salah satu teladan buat kita semua. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya bersama saya Akim Ueh dan Nafiri Podcast.